Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Arumsari, NIM 72114190033, rombel akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 10 mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Adapun moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Selanjutnya, etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Kemudian adalah hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang hukum di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi kejahatan komputer peranti lunak merupakan fokus utama. Undang-undang paten peranti lunak di Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban atas State Street Decision yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan di Eropa, Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan dengan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Undang-undang privasi pribadi di RRC. Baik pemerintah dan warga negara Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satu masalahnya adalah istilah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif, sehingga para aktivis pribadi di Cina berfokus untuk menetapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak didefinisikan sedemikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Bagaimana budaya etika diterapkan? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen terhadap pelanggan. Yang kedua, komitmen terhadap karyawan. Yang ketiga, komitmen karyawan terhadap security Pasifik. Yang keempat, komitmen dari karyawan ke karyawan. Yang kelima, komitmen terhadap pemegang saham. Dan yang keenam adalah komitmen terhadap masyarakat. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 5 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi. Yang ketiga, faktor ketidaktampaan. Yang keempat, kelenturan secara logis. Dan yang kelima adalah Moore mengartikan kelenturan. Jenis aktivitas audit. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat terpenting. Mereka adalah para auditor internal. Adapun aktivitasnya terdiri dari audit finansial, audit operasional, dan audit berkelanjutan. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan tidak harus mengusahakan semua pekerjaannya sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik
dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik ECM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ECM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional. Adapun bentuk kode etik dari ECM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, keharusan moral umum, yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih umum, yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang keempat adalah kepatuhan terhadap kode. Sekian penjelasan materi bab 10 Sistem Informasi Manajemen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.